Kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi, kita lanjut ke Mas Doni. Mas Doni mungkin bisa menanggapi tadi apa yang diungkapkan oleh Mas Mukri, bahwa kenapa terjadi perbedaan penafsiran pesan Mas Doni, kalau sebelumnya memang diperintahkan oleh Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan pembongkaran begitu, bagaimana dari Kementerian KKP sendiri? Ya, terima kasih. Saya udah nggak mau diskusi itu lagi ya. Kita ini mau menyelesaikan masalah dan kita kan sudah statement tadi ya. Kita akan melakukan pembongkaran dan dengan rencana operasi yang matang, dan hari ini Pak Menteri juga sama Kasal juga akan koordinasi lagi. Jadi saya nggak mau terjebak dalam yang itulah. Iya. Baik Mas Doni, berarti kita ingin konfirmasi bahwa pembongkaran ini baru akan dilakukan setelah 2 kali 24 jam jika belum ada pihak-pihak yang mengakui tidak ada itikat baik, tidak ada itikat baik dari pihak yang membangun dari pagar laut ini ya Mas Doni ya. Hari ini belum ada pembongkaran ya berarti ya Mas ya? Ya kan, kita kan nggak bisa kita mikir hari ini bongkar terus langsung bongkar. Kita ngerahin kapal kita di mana-mana loh Mbak. Gitu loh. Kenapa makanya waktu 2 kali 24 jam? Kita kan harus koordinasi, kontak lagi. Hari ini Pak Menteri ketemu Kasal nih, ya pagi ini. Terus nanti harus kontak juga, koordinasi sama Polair. Ini kita tuh maunya datang, nggak perlu sampai waktu minggu-mingguan lah, 2 hari 3 hari selesai. Mbak pilih mana? Dibongkar sekarang tapi kerjanya lama, atau dibongkarnya dengan perencanaan yang matang, dengan logistik yang efektif, efisien, armada yang cukup, nggak perlu lama-lama. Kan TV One kan juga kasihan. Saya lihat reporternya TV One waktu kemarin live pembongkaran kan, itu mana kirimnya cewek lagi, itu kasihan kan, panas-panasan gitu lama-lama di laut. Nah kita pengennya cepet gitu loh. Nah jadi kita ini pengen semuanya kerja cepat, tepat, dan terukur. Nah, gitu. Tapi kita kan sudah mengirimkan ini nih statement yang jelas. Kita akan bongkar gitu loh. Mau dia ngaku atau nggak ngaku. Kalau dia ngaku itu lebih enak lagi. Dia yang bongkar. Dia suruh miliarin dibongkar. Karena undang-undangnya ngomong gitu. Setuju juga sih kalau misalnya pihak yang bertanggung jawab itu yang membongkar, karena biayanya dia yang tanggung ya, bukan lagi negara yang menanggung biaya pembongkaran yang cukup banyak begitu, karena 30 km. Mas Doni, tapi sejak penyegelan dilakukan oleh Kementerian KKP kan sudah dilakukan tentunya penyelidikan. Mengarah kemanakah penyelidikan saat ini Mas Doni? Nah ini saya luruskan ya, yang saya lihat publik itu kan lebih kepada unsur pidananya. Sementara kami itu di Undang-Undang Cipta Kerja, kami itu sanksi administratif, jadi berupa denda. Sanksi administratif dan denda ini berlaku ke entitas yang berbentuk badan hukum. Bukan kita nggak harus carinya itu, jadi teknik pendekatannya beda nih, gitu loh. Kalau pidana itu bisa paksa panggil dan sebagainya tadi itu yang harapan Bapak tadi itu. Makanya kami dengan ada kelompok masyarakat melakukan aduan ke aparat penegak hukum, polisi. Nah ini kan biar terang benderang semua gitu. Baik. Oke, artinya yang bisa dilakukan KKP adalah mungkin apa tadi? Mencabut izin dari badan usaha gitu ya? Itu kalau dia memang itu di undang-undangnya, pencabutan izin, menyuruh restorasi atau membongkar gitu loh. Baik. Yang terberat itu adalah sanksi pencabutan izin gitu ya Mas Doni ya? Mas Fadil harus paham, KKP ini menegakkan perizinan PKKPRL. Jadi namanya sanksi administratif Mas Fadil. Orang nggak berizin, ya, nah kita denda. Nah di undang-undang itu bilang selain denda bisa penghentian paksa, ya kan. Nah ini sudah kita lakukan nih, kita cari orangnya gitu loh, siapa orangnya, siapa badan hukumnya gitu loh. Baik. Badan hukum itu kan macam-macam bentuknya Mas Fadil. Ya. Halo. Badan hukum itu macam-macam bentuknya kan. Badan hukum itu macam-macam, koperasi nelayan juga badan hukum gitu kan. Gitu ya. Jadi banyak bentuk badan hukum di negeri ini kan gitu loh.
Oke, baik Mas Doni, saya ke Pak Mukri. Badan hukum yang dimaksud ini apakah nanti akan berujung kepada pembekuan gitu misalnya Mas Mukri? Kalau Mas Mukri lihat atau data yang Pak Mukri pegang? Ya nggak ada sebetulnya. Ini kan dari awal ilegal. Apa yang badan hukum maksud badan hukum itu adalah apabila dia berusaha mengajukan izin. Karena di wilayah laut maka harus ada KKP BRL seperti itu. Ini kan nggak ada. Nah sekarang yang mau dicari adalah pihak yang memasang kan. Nah sekarang diundang diminta keterangan padahal mereka sudah ngaku. Nggak perlu lagi diundang, panggil aja, turunin. Apa kalau misalnya kita kesulitan kan ada PPNS juga tuh di kementerian. Atau minta langsung bagian kepolisian. Jadi langsung aja, sidik lidik. Jadi Anda mempertanyakan kenapa harus manggil baru dilakukan pembukaan. Betul, nah buktinya gitu. Dipanggil aja, minta waktu diundur. Terus siapa orang ini? Kalau kata Mas Doni kan itu sebenarnya bisa masuk ke ranah pidana, apalagi kalau ada laporan masyarakat. Lah itu dia, jadi nggak ada yang sulit sebetulnya. Asal mau sungguh-sungguh. Ya, political will-nya ini yang perlu dibangun sehingga orang nggak bertanya-tanya. Maksud saya begini, kalau saya jadi KKP, ini ranah kami. Kami nggak boleh diintervensi. Ini cara kami, ya. Nah, siapa pihak-pihak yang sudah mengaku? Oke, ini keterangannya, dipajal-pajal dikumpulin, panggil dia, tarik dia. Anda siapa yang merintahkan, kapan, tanggal dan seterusnya ya. Ya ini kan sudah dipanggil Mas Mukri. Ya itu betul sudah dipanggil. Masalahnya kok bisa kalau memang mereka asli nelayan, ya berani bilang. Biasanya orang tuh takut dipanggil Pak Camat aja. Ya, ini bisa menunda gitu begitu. Loh, siapa bisa menunda begitu? Gitu makanya sudah tegaskan aja, pidanakan. Soal yang lain misalnya sanksi administratif itu urusan lain lah. Ya, tapi pidananya ini karena ini sudah disebut ilegal. Gitu. Jadi kami nggak mau juga sebetulnya ke sana karena arah kami adalah memastikan bahwa ini adalah jembatan untuk melakukan reklamasi 11.000 hektar itu. Nggak mau juga kami terjebak pada receh-receh. Kalau kami makan, memang ini yang dicari supaya berseliwerannya di urusan itu. Anda melihat ini adalah embrio dari... Betul. Masa campaigner nggak bisa membaca kan nggak benar gitu. Jangan sampai kami yang terjebak makan pancing orang. Baik, tadi... Itu hilang substansinya. Substansi yang kami persoalkan adalah rencana besar berupa reklamasi seluas 9.000 hektar dengan cara mereklamasi untuk membangun tujuan kota baru. KKP tahu nggak? Ya, KKP tahu nggak? Ada, pasti tahu. Kenapa? Karena dalam peta arahan ruang, termasuk penyusunan rencana strategis zonasi pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Tapi perannya KKP atau bagiannya KKP di kasus yang di agenda besar tadi itu? Ya, kalau itu kan sifatnya dokumen ya. Jadi dokumen. Kenapa kami pandang dia tahu KKP ini karena tidak boleh ini bertentangan dengan yang di atasnya. Berarti susunan kedudukannya. Harusnya ada koordinasi antar lembaga begitu. Nah yang jadi soal itu kan kalau misalnya daerahnya nggak ngerti, nggak masuk akal. Ini kan rata-rata orang pinter nih. Jelas-jelas ada putusan MK nomor 3 tahun 2010. Bahwa masyarakat pesisir itu punya hak konstitusional. Untuk itu tidak boleh yang namanya ruang laut itu dikapling-kapling, diprivatisasi, diperjualbelikan, didagang-dagangin. Seperti itu. Oke. Mas Doni ada tanggapan soal ini Mas Doni? Saya nggak ada tanggapan karena beliau sebenarnya kayaknya ada skenario untuk bukan ke KKP sebenarnya Bapak Mukri. Jadi silakan aja Pak, kalau yang itu sebenarnya kan Bapak juga paham wewenangnya KKP ada di mana. Bapak kan walhi ya. Ya ini kan lintas kementerian Pak semuanya. Jadi saya menghargai aja pendapat Bapak. Baik kalau gitu. Terima kasih Mas Doni Ismanto, staf khusus Menteri KKP bidang komunikasi, informasi dan juga publik atas waktunya pagi ini. Kita apresiasi Mas Doni pernyataan pagi ini untuk kami di TV One. Mas Doni selamat bertugas kembali. Sehat selalu Mas Doni. Sehat selalu Mas Doni. Terima kasih. Pak Mukri atas waktunya di Apa Kabar Indonesia pagi. Atas waktunya ya. Sama-sama. Baik.